Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di channel Kobi TV. Oke, di video kali ini kita kembali di kandang ternak ya. Nah, jadi hari ini kita mau panen trotolan yang berada di kandang ternak ini. Ini sebenarnya udah telat. Nah, kita akan bagikan tips untuk teman-teman sekalian. Tuh, anakannya. Tips rawat anakan ataupun trotolan yang telat panen ya, seperti dalam video ini ada trotolan, ini ada anak tunggal ya, satu. Nah, indukan ini baru habis ganti bulu, ini anakan pertamanya setelah ganti bulu. Nah, tuh indukannya masih ribut di atas ini juga ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, ada plus minus dari panen trotolan besar yang atau telat panen gitu ya. Nah, jadi apa saja keuntungannya ya, kita bahas keuntungannya dulu. Kalau kerugiannya nanti di akhir, bukan kerugian, maksudnya efek jeleknya itu apa gitu loh kalau panen di usia seperti ini. Nah, jadi sekarang saya hari ini sering panen anakan umur seginian ya. Aduh, dapat. Marah bapak kan. Takut kejar. Bukan mengejar. Oke guys, kita selamatkan dulu anakannya. Ini dia anakannya. Tuh, tar. Nah, masuk di sini. Yang ditakutkan itu dia stres. Nah, jadi apa plusnya kalau kita panen anakan seperti ini? Oke, yang pertama adalah kita tuh nggak menunggu lama ya teman-teman. Saya beberapa kali panen anakan umur sebesar ini, itu kita nunggunya nggak lama. Jadi dari dia kita panen sampai makan sendiri ataupun bisa mandiri lah, setidaknya meringankan kita dia makan sendiri, itu nggak lama guys ya. Nah, jadi bisa kisaran 2 minggu atau 3 minggu itu biasanya udah mandiri ya. Kadang 1 minggu pun udah mulai mau itu ya. Nah, itu keuntungannya juga ya. Yang kedua, keuntungannya lagi tadi nggak lama ya. Yang kedua itu meringankan kita ya dalam merawat ya. Jadi biasanya kan kita panen umur 7 hari atau 6 hari atau 5 hari ya. Nah, ini kan kita umur panennya sekitar umur 12 hari ya, 12-13 hari. Jadi otomatis seminggu kita udah diringankan. Nah, apalagi kebetulan kemarin ini habis nikahan adik saya, jadi memang kalau saya panen otomatis burung ini bakal terbengkalai ya. Makanya kita panen belum kita panen kemarinnya itu ya. Dan juga enaknya itu dia di loloh induk itu sehat ya guys ya. Tuh, kita bisa lihat fisiknya itu bagus. Jadi itu keuntungan ketiga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi keuntungannya lagi yaitu anakan itu sehat ya, karena pakan yang diberikan oleh induknya ke anaknya ini pastinya sesuai ya, standar ya. Tapi tergantung dari kita juga. Kalau kita nggak ngasih makan atau pakannya tidak sehat ya, otomatis anaknya juga seperti itu, karena ya itulah yang bisa diberikan oleh indukan. Cuma di sisi lain, makan atau pakan yang diolah oleh induknya itu lebih bagus ya. Saya juga pernah dengar itu katanya kalau dari mulut indukannya itu atau terkena air liur dari indukannya, pakannya itu mengandung gizi-gizi ataupun vitamin-vitamin yang baik untuk pertumbuhan anakan. Makanya katanya anakan lebih cepat ataupun lebih sehat kalau dirawat oleh indukannya. Ya, tuh. Itu adalah keuntungan dari trotolan yang diloloh oleh induk yang kita panen seperti ini. Sebenarnya kita tanggung ya. Mungkin teman-teman ada yang panen itu umur 1 bulan, 1 bulan setengah. Nah, ini enggak, kita umurnya 14 hari. Ini adalah 11
11 hari sampai 14 hari itu umur yang sangat rawan untuk dipanen ya. Jangan sekali-sekali teman-teman coba untuk panen anakan umur segitu kalau belum ada pengalaman atau tidak punya ilmunya. Nah, jadi akan saya kasih tahu nanti bagaimana caranya. Dan minusnya, tadi kita ngomong enaknya ya, kita sekarang mau bahas minus nggak enaknya, yaitu adalah biasanya anakan yang dipanen seperti ini rawan sekali mati ya. Entah itu dia jantungan ya. Pernah ini berapa kali dulu waktu baru-baru saya coba itu jantungan mati ya akhirnya. Kemudian tidak mau makan ya otomatis. Nah, kalau kondisinya seperti ini selama 3 sampai 1 minggu ya, 3 hari sampai 1 minggu itu biasanya disuap makanannya ya. Jadi kita pegang, kita tangkap anakannya, kemudian kita lolohkan langsung ke mulutnya ya. Nah, jadi kayak gitu, kita nggak bisa nunggu dia minta sendiri, dia nggak akan minta ya, sampai dia mati pun dia nggak akan buka mulutnya ya, kecuali kita yang maksa. Nah, itu yang perlu diketahui. Dan kelemahannya lagi, kita agak sibuk ya. Jadi agak sibuk ini yang dimaksud lebih repot daripada kita merawat dari umur 6 hari. Kalau 6 hari kan kita tinggal nunggu dia lapar dia buka mulut. Kali ini harus dipegang ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi kuncinya adalah masalahnya dari dia nggak mau makan tadi ya, nggak mau makan, otomatis harus kita tangkap ya, kita paksa, terus ya merepotkan lah jatuhnya seperti itu. Nah, cuma ya plusnya tadi, kalau dia biasanya sudah makan, sudah terbiasa dengan kita, nah makan sendirinya itu nggak lama ya, cepat sekali ya. Itulah keuntungannya juga. Dan kemudian bagaimana tipsnya ya supaya anakan ini bisa selamat? Tipsnya hanya satu, konsisten dalam merawat ya. Dalam artian kita itu harus atur jadwal makan yang sesuai ya. Jangan sampai kita telat beri makan, karena kalau telat beri makan otomatis juga anakannya nggak bakal sehat ya. Nah, jadi kita suapin terus ya, pagi, setelah sejam atau 2 jam paling lama itu kita suapin lagi ya. Gak usah banyak-banyak juga, kalau baru-baru ini cukup 2-3 ekor dulu ya, nanti sejam kemudian baru 5. Nanti kalau udah mulai setengah hari atau udah 1 hari, nah besoknya baru dibanyakin ya, 10 sampai 20 ekoran ya. Nah, oh ya, satu lagi saya sampaikan, biasanya kalau seperti ini saya ngasihnya jangkrik ya, supaya dia itu lebih kenal dengan makanannya yang dikasih indukannya. Kalau kita langsung ngasih makan fur, dia bakal kebingungan dan bakal ogah menelannya ya. Kalau jangkrik itu masih mau dia nelannya ya. Nah, kemudian setelah panen seperti ini jangan langsung kita suapin ya. Nanti wah kasihan ini harus disuapin, jangan. Jadi tunggu aja dulu 3 sampai 5 jam supaya dia adaptasi dulu dengan lingkungan ya, dan dengan kita juga ya. Ataupun teman-teman panennya sore udah mau maghrib ya, mau ngasih makannya besok aja ya, besok sekitar pagi ya, nggak usah buru-buru. Nanti malam nggak usah dikasih dulu ya. Nanti malam kita cek-cek aja, kita lihat, kita dekatin supaya dia itu mengenali kita dulu, terbiasa dulu dengan kita. Nah, setelah itu barulah teman-teman bisa lakukan proses penyuapan ya. Nah, itulah tips dari saya. Kalau teman-teman lakukan hal-hal tadi, insya Allah trotolnya bakal selamat. Yang penting nggak usah takut ya, yakin aja ya. Jadi jangan nggak berani nyuapinnya ya, susah ya. Kita harus dipaksa juga dikit ya, dengan cara ditangkap ya. Ini saya contohkan sedikit ya teman-teman. Oh, nggak bisa karena ini kita baru panen, saya memang nggak bisa nyontohkannya sekarang ya, karena ini bakal mengganggu prosesnya juga ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan diapa-apain setelah kita tangkap, kita masukkan dalam sini, karena sudah 2 kali saya kelewatan ya, akhirnya mati. Nah, itu mungkin itu teman-teman sekalian, ada kurang lebihnya penyampaian saya itu karena mungkin ini spontan aja saya buat videonya. Nanti bisa dituliskan di kolom komentar, insya Allah kalau saya baca saya balas, ataupun saya buatkan video langsung.
Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.